Buat masyarakat Jepang, makan pakai sumpit sudah menjadi kebiasaan sejak abad ke-7. Karena sudah terbiasa, mengambil makanan dengan sumpit sih gak susah ya. Beda buat orang Indonesia yang lebih terbiasa pakai sendok. Butuh kesabaran ekstra kalau pakai sumpit. Sumpit diciptakan sekitar 5.000 tahun lalu di Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sangat suka makan bersama. Nah, agar tidak terjadi hal buruk, mereka percaya kalau alat makan yang tajam harus dihindari. Maka terciptalah sumpit. Sumpit yang ini bukan sembarang sumpit nih, karena bisa langsung kita makan setelah selesai dipakai, alias edible chopstick. Penggunaan sumpit sekali pakai di restoran Jepang menghasilkan banyak sampah sumpit. Makanya dibuatlah sumpit yang bisa langsung dimakan untuk mengurangi sampah. Mantap, 4 jempol deh. Kalau sumpitnya bisa dimakan, sudah pasti bahan-bahannya aman untuk tubuh. Bahan utamanya namanya igusa, sejenis rumput yang biasa jadi bahan membuat tatami atau karpet tradisional Jepang. Selain igusa, butuh bahan lain seperti tepung gandum dan gula. Igusanya sudah ada yang berbentuk tepung nih, campur dan uleni sampai terbentuk adonan yang kalis. Selanjutnya kita taruh di mesin cetak deh. Setelah matang, langsung tekan pakai lempengan stainless steel. Ini biar permukaan sumpitnya rata. Supaya makin lurus, ikat sumpit selama seharian. Selain sumpit, Jepang dan Tiongkok punya kesamaan nih. Mulai dari masyarakatnya yang masih menjunjung tradisi, sampai kecanggihan teknologinya. Selengkapnya di episode hari ini. Si Unyil, yuk kita kemon. Sekilas roti ini bentuknya mirip kayak croissant khas Prancis ya, tapi beda kok. Ini adalah roti manis buatan pabrik di Jepang. Berbeda dengan croissant yang bagian luarnya lebih crispy alias renyah, roti ini lebih lembut. Pabrik roti yang sudah beroperasi sejak tahun 1948 ini sudah menggunakan alat-alat modern untuk memproduksi roti. Tapi tetap kok tenaga manusia masih dibutuhkan. Roti ini juga diberi isian krim kacang chestnut atau dikenal juga dengan sebutan kastanya. Di Indonesia memang gak ada kacang kastanya, tapi di Jepang kacang kastanya sudah dikonsumsi sejak ribuan tahun silam. Bisa dibilang sih roti ini salah satu penggunaan kacang kastanya di era modern. Chestnut kaya akan sumber protein nabati. Selain itu, karena kacang ini juga rendah lemak, jadi bagus banget buat yang lagi jaga pola makan. Bahkan juga bisa mencegah penyakit hipertensi. Jepang juga punya minuman bersoda unik bernama Ramune nih. Ramune merupakan minuman rasa lemon berkarbonasi yang sudah dikenal di Jepang sejak zaman Meiji. Uniknya, Ramune ini dikemas dalam botol kaca yang disumbat pakai kelereng. Penyumbatnya ini gak bisa dibuka cuma pakai satu jari. Ada tekniknya supaya kelereng bisa lepas. Cara buka botolnya cukup tekan bagian atas pakai alat penekan ini. Tekan agak kuat sampai kelerengnya jatuh ke leher botol dan keluar sedikit soda kayak gini. Kalau mau menyumbat botolnya lagi, bisa kok. Tinggal balikin aja botolnya kayak gini. Gampang kan? Cara ini bisa dilakukan selama kandungan soda masih ada ya. Soalnya kalau botol sudah terbuka lama, kelereng gak akan bisa menyumbat karena tekanan soda sudah habis. Di Jepang, minuman dalam kemasan botol kaca kayak gini mudah didapatkan di mesin penjual minuman alias vending machine. Jepang memang dikenal sebagai negara dengan jumlah vending machine terbanyak di dunia. Lebih dari 5 juta unit vending machine ada di negara ini. Barang yang dijual juga macam-macam, gak melulu minuman dan makanan ringan saja, tapi juga es krim, baju, dan kebutuhan sehari-hari. Misalnya mesin penjual apel ini nih. Vending mesin ini jadi favorit bagi para pekerja kantoran yang sibuk, tapi tetap ingin menikmati potongan buah apel segar. Kehadiran vending mesin ini juga menjadi solusi untuk mengurangi kebutuhan tenaga penjaga toko dan kasir loh. Soalnya harga tenaga kerja di Jepang sangat mahal. Yang terbaru adalah vending machine yang menjual alat PCR untuk tes COVID-19.
Vending mesin ini bisa kita jumpai di kawasan Shibuya, Tokyo loh. Cukup memasukkan uang ke dalam mesin, satu set alat tes COVID bisa kita dapatkan. Mesin ini berisi 60 alat tes yang bisa habis dalam waktu setengah hari saja. Keberadaan mesin penjual alat tes COVID memang memudahkan masyarakat yang memiliki gejala COVID tanpa harus ke rumah sakit. Satu alat tes COVID bisa dibeli seharga 4.500 yen atau sekitar Rp600.000. Dengan alat tes dari vending machine, pembeli bisa mengambil sampel usap sendiri di rumah, lalu mengirimnya ke laboratorium. Di Jepang, membeli makanan semakin mudah dengan hadirnya robot pengantar makanan. Kenalin nih, robot bernama Kariro. Kariro yang siap mengantar makanan ke depan pintu rumah. Jadi, gak perlu jauh-jauh datang ke restoran lagi. Kariro yang bisa dikendalikan dari jarak jauh ini juga bisa berlari sampai 8 km per jam sekaligus loh. Tenang, gak bakal nyasar deh, karena robot sudah dilengkapi dengan sensor dan kamera untuk navigasi. Canggih banget ya. Kariro bisa membawa beban sampai 100 kg. Jadi mempermudah kita untuk membawa barang berat tanpa perlu kecapean. Jarak antara manusia dan Kariro ini pun sudah diperhitungkan ya. Terpisah sejauh 3 meter hingga aman bagi orang-orang di sekitar. Kecanggihan teknologi gak membuat masyarakat Jepang melupakan tradisi. Kalau berkunjung ke Jepang, wajib banget nih nyobain pakai kimono sambil jalan-jalan. Kimono mulai dibuat di masa Heian pada tahun 794. Aslinya kimono gak warna-warni kayak gini loh. Seiring berjalannya waktu, masyarakat Jepang mulai mencari cara agar pakaian tradisional ini lebih menarik. Di masa Kamakura tahun 1192, pria dan wanita Jepang mulai mengenakan kimono berwarna cerah. Saking hitsnya kimono, seniman Jepang terinspirasi untuk membuat coklat dengan nuansa kimono. Motif kimono yang khas bisa kita temui di atas sebatang coklat. Mr. Yoshikawa ini adalah seniman pewarna kimono dari kota Kyoto. Kolaborasi dengan seorang chef menghasilkan coklat kimono ini. Coklat yang digunakan berjenis dark coklat ya. Coklat kimono ini punya 8 motif yang berbeda, yang masing-masing punya arti tersendiri. Tiap coklat kimono ini punya rasa yang berbeda juga loh. Ada rasa green tea, ada juga rasa khas Jepang, seperti miso dan sake. Ada juga yang rasa pedas. Aduh, gimana rasanya tuh? Yuk, kita kemon. Ini bukan di Jepang ya, tapi di Tiongkok. Sebagai negara 4 musim, bunga sakura juga bisa kita jumpai di berbagai wilayah Tiongkok. Salah satunya di kota Wuhan, Provinsi Hubei nih. Yap, kota yang pertama kali terjangkit wabah COVID-19 ini. Memang dikenal sebagai tujuan wisata untuk menikmati bunga sakura. Memasuki musim semi pada bulan Maret hingga April, kita bisa menikmati sakura yang mekar sempurna, alias full bloom. Nah, kalau bunga putih ini sekilas sih memang mirip sakura alias cherry blossom. Ini adalah bunga plum yang biasanya mekar pada akhir musim dingin, sekitar akhir Februari sampai awal Maret. Tiongkok, mekarnya bunga plum merupakan simbol dari harapan baru. Sebagai negara yang industrinya sudah terbilang maju, Tiongkok masih tetap memperhatikan sektor pertaniannya loh. Tuh, lihat aja hasil pertanian Tiongkok seperti padi, buah, sayur, hingga bunga. Semuanya mendapat perhatian dari pemerintah. Hasil pertanian dan kerajinan bisa membuat rakyat Tiongkok lebih sejahtera. Sekitar 100 juta rakyat di pedesaan yang tadinya hidup miskin, sekarang bisa hidup layak tuh karena pembangunan infrastrukturnya. Tadinya pengentasan kemiskinan di pedesaan seperti di Provinsi Hubei dan Sichuan ditargetkan tuntas tahun 2030. Ternyata tahun 2020 bisa dibilang targetnya sudah tercapai 10 tahun lebih cepat. Wah, kita harus contoh tuh supaya masyarakat pedesaan di Indonesia bisa lebih sejahtera juga. Tembok besar Tiongkok alias China Great Wall ini jadi salah satu objek wisata yang wajib dikunjungi nih.
Biasanya sih turis mendatangi tembok raksasa yang berada di kota Beijing. Tapi tembok ini tuh panjangnya lebih dari 21.000 kilometer. Jadi bisa dijumpai juga di provinsi lain di Tiongkok. Salah satunya di kota Yanqi, provinsi Ningxia nih. Orang-orang lokal juga memanfaatkan tempat ini untuk berlatih tarian tradisional Mongol. Beuh, seru banget ya. Pada masa dinasti Ming abad 14 hingga 17, bebatuan di tembok ini direkatkan dengan beras ketan loh. Katanya sih perekat beras ketan membuat bangunan terbebas dari gulma. Ada yang bilang sih bangunan tembok raksasa bisa terlihat dari luar angkasa. Nyatanya itu cuma rumor kok. Kita cobain street food di Ningxia yuk. Daerah otonom Ningxia dihuni oleh penduduk suku Hui yang beragama Muslim. Jadi tenang aja, street food yang kita cobain dijamin halal kok. Nah, ada tukang ayam goreng nih. Tapi yang ini beda ya, namanya ayam tulang. Tapi bukan tulang ayam aja ya, soalnya masih ada dagingnya. Kalau bahasa Mandarinnya, cikutau. Ayam yang sudah diberi bumbu dan tepung ini digoreng. Sebelum matang sempurna, posisi tulang ayamnya akan dibalik arahnya. Jadi lebih mudah saat dimakan nanti. Untuk bumbunya menggunakan rempah-rempah Cina dengan bubuk cabai sebagai perasa pedasnya. Squid satay salah satu makanan favorit di daerah sini. Masaknya unik loh, ditekan-tekan menggunakan lempengan besi di atas penggangan yang sebelumnya dikasih minyak. Lalu diolesi bumbu. Dan terakhir dikasih wijen deh. Wisata alam di Tiongkok bisa menjadi alternatif juga nih. Selamat datang di Changye Danxia, Landform Geological Park atau Taman Nasional Gunung Pelangi. Terletak di kota Changye, Provinsi Gansu. Gunung Pelangi terbentuk dari formasi batuan mengalami beberapa kali pergeseran lempeng tektonik. Ditambah pengaruh hujan dan angin, terbentuklah gunung warna-warni. Karena keunikannya, pada tahun 2010 lalu, UNESCO menjadikan Gunung Pelangi sebagai situs warisan dunia. Keren ya? Sungai Kuning atau Yellow River ini disebut juga Wanghe. Sungai ini merupakan sungai terpanjang ketiga di Asia dan berada di urutan ke-6 sebagai sungai terpanjang di dunia. Tradisi unik yang masih dipertahankan sampai sekarang adalah menelusuri Sungai Kuning menggunakan rakit tradisional. Rakit ini dibuat dari kulit kambing yang direndam minyak selama 4 bulan dan dijadikan sebagai alas rakit. Sekarang kita nikmati wisata gurun yang tersohor ya, namanya Gurun Pasir Xiangshawan. Dulunya gurun pasir ini merupakan jalur perdagangan yang lebih dikenal dengan sebutan jalur sutra. Kita juga bisa nih mencoba naik unta ala-ala pedagang zaman dulu gitu deh. Unta yang jumlahnya puluhan ini sudah terbiasa dengan pengunjung kok, jadi dijamin aman. Hewan khas Tiongkok ini tentu sudah kenal semua dong. Ya, panda. Tempat ini memang ditunjuk oleh pemerintah di negeri ini untuk dijadikan sarana perlindungan satwa. Makanya perawatannya nggak sembarangan. Di sini panda diberi makanan bergizi, yaitu buah-buahan dan makanan favoritnya. Yap, bambu. Nyam nyam nyam. Wah, lahap banget sih makannya. Giant panda memiliki otot rahang yang kuat dan geraham gigi yang lebih besar daripada beruang hitam Amerika. Makanya kalau lagi ngunyah bambu, santai aja. Padahal bambu kan keras. Selain makanan, panda di sini juga dijaga kesehatannya. Ada perawatan dan pemeriksaan rutin yang biasa dilakukan oleh pengelola. Di berbagai kota di Tiongkok, banyak jajanan street food kayak gini nih. Nggak cuma wisatawan saja yang suka mencoba berbagai kudapan di pinggir jalan kayak gini. Warga lokal pun suka menikmati kuliner street food. Apalagi untuk makanan khas yang cuma ada di daerah tertentu. Udah pasti jadi buruan tuh. Misalnya pabrik permen yang terbuat dari tepung dan beras ketan ini nih. Namanya Nuomi Paitang. Permen putih yang tadinya hanya dijual di kota setempat
Penjualannya meningkat sejak e-commerce merajalela. Penggemar permen ini pun lebih praktis karena nggak perlu jauh-jauh pergi ke kota Zhengzhou. Pabrik pembuatan dumpling juga kebagian cuan sejak dijual secara online loh. Dumpling frozen kayak gini memudahkan pembeli untuk menyajikan dumpling sendiri di rumah. Setiap hari, pabrik ini bisa memproduksi sebanyak 40.000 dumpling loh. Bahkan di hari libur, pabrik ini tetap beroperasi untuk memenuhi permintaan pelanggan. Satu lagi nih, snack berbahan wijen yang menjadi ciri khas kota Changsha. Pabrik ini memproduksi 14 jenis snack yang kini dijual seantero Tiongkok secara online. Dalam sehari, pabrik ini memproduksi sebanyak 2 ton snack. Wih, banyak banget ya. Semuanya selalu habis terjual. Jadi nggak ada stok, yang artinya snack selalu fresh setiap hari. Kecanggihan Tiongkok di bidang transportasi juga bisa kita jumpai di Hong Kong. Di sini terdapat alat transportasi unik, namanya City Tram atau dinding. Sekilas, dinding terlihat seperti bus tingkat biasa. Tapi dinding ini cukup canggih loh, karena pakai tenaga listrik untuk bergerak. Makanya pada bagian atas dinding terdapat besi panjang yang selalu menempel pada kabel listrik. Dinding akan selalu melewati rute yang terdapat kabel listriknya. Pakai listrik berarti ramah lingkungan ya teman. Untuk mendukung kemajuan teknologi di bidang transportasi, bahan bakunya juga harus tersedia dong ya. Tiongkok merupakan negara penghasil baja terbesar. Pabrik terbesarnya bisa kita jumpai di kota Shanghai ini nih. Penggunaan olahan baja juga macam-macam, bisa untuk mendukung pembangkit tenaga listrik, sampai untuk bahan pembuatan roket luar angkasa. Karena produksinya besar, limbah berupa karbon dioksida juga besar dong. Makanya untuk mengolah baja, pabrik ini menggantikan karbon dengan hidrogen. Hasilnya, limbah karbon dioksida berkurang hingga 30%. Produksi logam yang besar di Tiongkok membuat industri mobil juga berkembang pesat nih. Teknologinya canggih, tenaga kerjanya juga terampil. Gak heran deh kalau merek-merek mobil dunia memproduksi kendaraannya di Tiongkok. Tuh, lihat aja. Produksi mobil sudah menggunakan robot supaya lebih efisien dan akurat. Gak cuma mobilnya saja ya, Tiongkok juga mampu membuat car chip yang selama ini didominasi oleh Amerika Serikat dan Eropa. Car chip membuat mobil jadi smart gitu deh. Dengan adanya teknologi 5G, permintaan car chip pun meningkat. Wah, harus kita contoh nih, supaya kita nggak cuma jadi konsumen, tapi juga bisa memproduksi smart car sendiri. Unyil, yuk kita kemon! Buat sahabat Unyil yang suka sama Hello Kitty, wajib banget nih nyobain santapan di restoran ini. Walaupun bertema Hello Kitty, menu makanan di restoran di Hong Kong ini nggak meninggalkan cita rasa Tiongkok. Seperti cemilan ini, namanya Hello Kitty Custard Bun. Sejenis bakpao berisi telur asin yang diolah jadi berasa manis. Nah, yang sedang dibuat ini jenis xiaobao. Yuk, sekarang kita hias wajah Hello Kitty-nya. Bagian ini paling rumit loh, karena butuh ketelitian. Cici ini sampai serius banget tuh. Hiasan yang dibuat ini semuanya bisa dimakan loh. Seperti kumis Hello Kitty ini terbuat dari tinta cumi. Wah, unik kan? Tinta cumi ini tidak luntur saat dipanaskan ya. Wih, karena Cici ini sudah sangat profesional, jadi Hello Kitty ini terlihat sempurna. Oke deh, udahan dulu ya jalan-jalan di Jepang dan Tiongkok hari ini. Pepatah mengatakan, belajarlah sampai ke negeri Cina. Kita juga bisa belajar banyak kan dari tayangan hari ini, supaya kita terus berinovasi dan bisa bersaing dengan negara-negara maju. Sampai jumpa besok.